Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas seputar peraturan Menteri Keuangan yang terbaru yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Nah, dengan judul Pajak atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher, di mana dasar hukumnya sesuai atas peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2021. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, share, dan komen ya teman-temannya supaya kita boleh saling update. Nah, topik bahasan kita kali ini saya rangkum menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, benarkah beli pulsa, kartu perdana, token, dan voucher kena pajak? Apa dasar perhitungannya? Berapa tarif pajaknya dan siapa yang membayar pajaknya? Oke, berikut kita jelaskan. Yang pertama, untuk pulsa dan kartu perdana, disebutkan bahwa penjualan pulsa dan kartu perdana dikenakan PPN 10%. Nah, PPN tersebut dipungut oleh penyedia jaringan, distributor pertama, dan distributor kedua. Selanjutnya, PPN dihitung dari harga jual atau nilai yang ditagih, di mana jika penjualan dilakukan oleh distributor ketiga dan seterusnya, maka tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai. Nah, jadi saya rangkum dari slide ini bahwa PPN tersebut hanya dipungut sampai kepada distributor kedua. Jadi artinya jika kita membeli pulsa kartu perdana atau membeli deposit atas hal tersebut melalui distributor ketiga dan seterusnya, maka tidak akan dipungut PPN. Nah, selanjutnya, jika kita sebagai pelanggan langsung membeli pulsa dan kartu perdana tersebut melalui penyedia jaringan, distributor pertama dan distributor kedua, maka otomatis akan dipungut PPN. Jadi ada perbedaan ya antara penyedia jaringan distributor pertama, distributor kedua dengan distributor ketiga dan selanjutnya. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa jika penjualan dilakukan oleh distributor ketiga dan seterusnya, maka tidak akan dipungut PPN. Jadi kita sebagai pelanggan tidak akan dipungut PPN. Nah, atas pembelian pulsa dan kartu perdana akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari tagihan pulsa dan perdana. Jadi kalau seandainya kita membeli pulsa 10.000, maka dikenakan PPh pasal 22 0,5% dikali 10.000. Tetapi ada batasannya. Jika kita membeli pulsa dan kartu perdana termasuk deposit dengan pembelian maksimum 2 juta, maka tidak akan dikenakan PPh pasal 22. Tetapi jika kita membeli lebih dari 2 juta, katakanlah 2.100.000, maka akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Nah, baik di atas 2 juta maupun di bawah 2 juta, jika pembelinya adalah bank tidak dikenakan PPh pasal 22 karena dikecualikan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang selanjutnya, PPh pasal 23 yang dipungut, PPh pasal 23 yang dipotong adalah atas komisi fee yang didapatkan. Nah, jadi tidak benar PPh pasal 23 dihitung dari semua tagihan, tetapi hanya dihitung dari komisi fee yang didapatkan. Jadi seandainya ada penjualan deposit 8 juta dengan harga 8.500.000, maka yang dikenakan PPh pasal 23 adalah 500.000 dikali 2%. Jadi tarif PPh pasal 23 di sini adalah sebesar 2% dari jasa. Jasa yang dimaksud adalah komisi ataupun fee. Untuk token, nah di dalam peraturan tersebut nilai pembelian token tidak dikenakan PPN. Jadi kita kalau membeli token tidak dikenakan PPN. Nah, PPN 10% itu dikenakan atas jasa berupa komisi fee biaya administrasi oleh si distributor. Tidak termasuk pajak daerah yang dikenakan atas penerangan jalan dan biaya metrai. Sedangkan jasa yang dikenakan
atas transaksi token ini adalah berdasarkan komisi fee biaya administrasi. Jadi bukan berdasarkan nilai total tagihan, tetapi hanya atas komisi fee sebesar 2%. Nah, jadi kalau ini merupakan objek pajak, bukan hal yang baru karena juga sudah diatur di dalam undang-undang. Yang selanjutnya adalah voucher. Voucher di sini adalah yang dikenakan pajak atas jasa pemasaran dengan media voucher oleh penyelenggara voucher, jasa penyelenggara transaksi, termasuk distribusi. Maka yang dikenakan pajak adalah atas jasanya, bukan nilai voucher. Nah, PPN-nya adalah 10% atas jasa, berupa komisi fee biaya administrasi. Jadi kalau seandainya ada penjualan voucher katakanlah nominal 10.000 sebesar 12.000, maka yang dikenakan pajak adalah 2.000-nya, bukan 12.000 atau 10.000. Karena 10.000 tersebut dipersamakan dengan uang, sehingga jasalah yang dikenakan pajak. Nah, jasa tersebut selain dikenakan PPN 10%, juga dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2%. Pengecualiannya adalah jika pembelinya adalah bank, maka tidak dikenakan PPh sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, demikian saja pembahasan kita kali ini. Teman-teman yang mau diskusi atau ada pertanyaan, boleh meninggalkan komentarnya di kolom komentar supaya kita boleh berdiskusi. Jika ada yang kurang lebih, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.